Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai dengan 4. Ayat yang ke-1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Tafsir ayat yang ke-1, Allah berfirman, kitabun, inilah suatu kitab yang agung, yang diturunkan dengan mulia, uhkimat ayatuhu, yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, yakni dengan sempurna dan bagus. Berita-beritanya jujur, perintah dan larangannya adil, lafaznya fasih, maknanya indah. Summa fussilat, kemudian dijelaskan secara terperinci, yakni diterangkan dan diperjelas sebagai bentuk penjelasan yang paling tinggi. Min ladun hakim, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana. Meletakkan segala sesuatu di tempatnya, mendudukannya pada posisinya, tidak memerintahkan dan melarang kecuali dengan tuntutan hikmahnya. Khabir, lagi maha tahu, yang mengetahui lahir dan batin. Jika penataannya yang rapi dan penjelasannya dari Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, maka sesudah itu janganlah kamu bertanya tentang kebesarannya, keagungannya, dan pencakupannya atas hikmah yang sempurna dan rahmat yang luas. Ayat yang kedua, Allah ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basir. Agar kamu tidak menyembah kecuali Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu darinya. Tafsir ayat yang kedua, Allah hanyalah menurunkan kitabnya agar kamu tidak menyembah kecuali Allah. Maksudnya agar mengikhlaskan seluruh agama kepada Allah dan agar tidak seorang pun dari makhluknya yang disekutukan dengannya. Innani lakum, sesungguhnya aku Muhammad bagimu, wahai manusia, minhu, darinya, dari Allah Rabbu, nadhirun, adalah pemberi peringatan bagi yang berani melakukan kemaksiatan dengan azab dunia dan akhirat, wabasirun, dan pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dengan pahala dunia dan akhirat. Ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallau fa innani akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Tafsir ayat yang keempat, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dari dosa-dosa yang kamu kerjakan, summa tubu ilaih,
dan bertaubat kepadanya pada sisa umurmu yang kamu hadapi dengan kembali dan mendekatkan diri kepadanya. Meninggalkan sesuatu yang dibenci Allah kepada sesuatu yang dicintai dan diridhoinya. Kemudian Allah menyebutkan akibat dari istighfar dan taubat. Seraya dia berfirman, yumati'akum mata'an hasanan, niscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu. Maksudnya dia memberimu rizki yang bisa kamu nikmati dan manfaatkan. Ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang telah ditentukan, yakni sampai kamu mati. Wa yutikul ladzi fadlin fadlah, dan dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Maksudnya Allah memberikan karunia dan kebaikannya kepada ahli kebaikan yang mereka raih dan keburukan yang dijauhkan. Wa in tawallau, jika kamu berpaling dari apa yang aku dakwahkan kepadamu, kamu berpaling, bahkan kamu mungkin mendustakan. Fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat, yaitu hari kiamat yang padanya Allah mengumpulkan orang-orang terdahulu dan yang datang kemudian. Ayat yang keempat, ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah lah kembalimu dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tafsir ayat yang keempat, lalu Allah membalas perbuatan mereka. Jika baik maka baik, jika buruk maka buruk. Dan firman-Nya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sebagai dalil bahwa Allah menghidupkan yang mati karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk kategori sesuatu itu adalah menghidupkan orang mati. Dia telah mengabarkan itu dan dia adalah pembicara paling benar. Maka dari segi akal dan syariat hal itu pasti terjadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.